Taib. Lanjut Ustaz, terkait juga dengan masalah tujuan hidup teman-teman semua demi menjadi demi meraih masa depan yang cerah bagi anak-anak muslim semua. Ustaz, sebagai anak muslim untuk belajar beribadah kepada Allah, apakah harus masuk pesantren Ustaz? Apakah nggak bisa di sekolah yang biasa aja? Apakah harus masuk pesantren? Karena Ustaz, banyak tersebar berita katanya pesantren itu tempatnya anak-anak nakal Ustaz. Oke Ustaz. Ya. Kalau dari saya, Ya. bukan sebenarnya harus ya, bukan sebenarnya harus. Tetapi memang yang paling ideal adalah pesantren. Yang paling ideal pesantren. Iya. Kalau seandainya ada seorang muslim suami istri menyekolahkan anaknya di sekolah umum dan dia bisa membuatkan program-program ekstra buat anak-anaknya, misalnya ada pengajian di sekolahnya diadakan dan dia membantu mensokong anak-anaknya, atau dia sendiri memang aktif di rumah dengan pengajian keluarga, dengan bedah buku, anak-anaknya dibiasakan dengan pengajian, mungkin bisa. Ya. Tapi ini sangat tipis ya, maksudnya kecil sekali persentase orang yang bisa seperti ini. Oleh karena itu pesantren yang sangat ideal. Dan memang persepsi yang menganggap oh pesantren tempat anak nakal, ini keliru dan ini biasanya memang berasal dari mulut orang-orang tua. Karena biasanya ada orang tua gitu, kamu kalau nakal saya pesantrenin. Nah itu Ustaz. Jadi kesannya memang pesantren itu tempat nakal. Iya. Ya. Padahal ini keliru sekali. Saya pun termasuk pernah jadi santri di pesantren di Makassar dan saya lihat sendiri. Mungkin teman-teman di sini juga bisa rasakan, azan diingatkan, ya menutup aurat, menjaga perkataan, sikap, akhlak dibentuk dan seterusnya. Itu adalah hal yang sangat baik. Iya. Dan sangat unik kalau ada orang tua justru tidak mau masukkan anaknya di pesantren. Karena memang pesantren itu pendidikan yang sangat baik. Dan fase pendidikan anak itu kan ada. Iya. Masa anak-anak dari dia belum lahir bayi sampai masa dia masuk ke kalau kita bahasakan mungkin TK ya, TK. atau mulai masuk TK atau mau masuk SD dari umur 6 atau 7 tahun. Ini memang masa bersama orang tua. Ini masa bersama orang tua di rumah. Oke. Memang orang tua harus pahami inilah masa mereka bermain, mereka sama orang tua dan tidak boleh orang tua sia-siakan masa ini. Banyak orang tua yang sibuk dengan handphone, dengan aktivitas dan dilupakan anaknya di masa ini, keliru. Ini harusnya masa kebersamaan. Kapan dia sukses di sini, nanti ada masa di masa dia sudah selesai kuliah, maka dia akan kembali kepada masa ini. Dia tahu dulu 6 tahun pertama dia orang tuanya bersama dia, di masa akhir dia juga akan bersama dengan orang tuanya. Salah di sini, salah juga di akhir. Kalau anak-anak dibengkalikan di sini orang tuanya tidak punya urus, di masa tua pun dia tidak akan urus orang tuanya. Itu fase pertama. Fase kedua adalah fase kalau di masa kita sekarang sekolah formal. Ya, mulailah SD, SMP, SMA. Ini memang orang tua harus paham ini masa terbagi waktu antara pendidikan anak dengan orang tua. Jadi dia harus memang dipisahkan dengan orang tua. Oke. Nah di sini terbentuk karakter-karakter itu. Karakter itu ya. Apalagi ya di umur SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3. Kenapa pesantren dibuat di sini? Kenapa umur ini gitu? Dan mayoritas pesantren ada. Sebenarnya ini pembentukan karakter. Di saat di sini ditekankan ada penegasan, bukan kekerasan ya. Penegasan. Ini boleh, ini nggak boleh. Maka dia akan terbentuk karakternya. Dan ini fase yang disebutkan oleh Ali radhiyallahu anhu, gitu kan? Beliau mengatakan itu. 7 tahun pertama lemah lembutlah dengan anakmu. 7 tahun kedua tegasilah anak-anakmu. Oke. Jadi ini boleh, ini nggak boleh. Ini ayah suka, ini ibu nggak suka misal. Ini contohnya. 7 tahun ketiga ajak bermusyawarah. Setelah 21 tahun lepaskan dia akan jadi pemimpin di masyarakat. Jadi memang fase ini adalah fase pendidikan. Banyak orang tua tidak mau masukkan anaknya ke pesantren, kenapa? Kesian, jauh. Gitu. Padahal ini adalah fase berpisah memang. Fase memang terbagi antara pendidikan anak dengan orang tua. Dan kita harus bisa berbesar jiwa untuk memberikan itu. Nanti setelah tamat SMA-nya atau aliyahnya, dia akan kembali dengan orang tuanya. Dia akan kembali di sini. Mulailah pada itu fase yang ketiga, dia akan selalu bermusyawarah dengan orang tuanya dan seterusnya. Sampai nanti akhirnya dia menjadi orang yang mapan gitu. Oke, Masya Allah Ustaz, benar-benar. Jadi memang targetnya adalah pendidikan karakter ya. Di sini ada yang masih ada yang nggak betah nggak di sini? Harusnya betah semua Ustaz. Ini Masya Allah tempatnya ajib ya, Ustaznya modern Masya Allah. Mungkin sedikit nasihat Ustaz kepada adik kita di sini, mungkin masih ada yang rasa
kangen rumah, pengen pulang. Apa kira-kira nasihatnya untuk adik-adik santri di sini, Ustaz? Rumahnya mau kemana? Orang tuanya mau kemana? Tetap ada. Tetap ada. Nggak kemana-mana. Ini hanya fase sebentar. Sebentar. Terlebih lagi tadi Ustadz Ali menyinggung bahwasanya setiap bulan ada libur 3 hari. Loh. Bisa pulang, gitu kan? Ketemu sama orang tua juga bisa bertemu dengan mereka. Ini fase saja. Dalam 6 tahun sekolah di pesantren, habis itu selesai. Akan pulang lagi menerapkan ilmu yang dipelajari selama 6 tahun itu. Baik, Masya Allah ya. Tapi Ustaz, kita masuk ke tema kita Ustaz. Setelah tadi sudah tahu tujuannya, kemudian tempat yang ideal belajar ibadah adalah di pesantren. Lantas Ustaz, setelah lulus dari pesantren, nanti saya cuma tahu ilmu agama aja dong. Nah kemudian nanti bagaimana dengan masa depan saya? Bagaimana Ustaz kira-kira masa depan para santri ini Ustaz? Bisa jadi apa atau mau jadi apa nanti Ustaz? Kira-kira Ustaz? Kemungkinannya Ustaz. Sebelum kita jawab itu, saya mau berbagi pengalaman saya pribadi. Nah. Dulu waktu saya mau kuliah, walaupun di sini Ananda masih mungkin SMP SMA ya, tapi hampir sama karena saya tanamkan juga ke anak-anak saya, ternyata mereka praktekin dan sama hasilnya. Dulu saya di tingkat 1, tingkat 2 kuliah, saya atau tingkat 1 masuk ke tingkat 2, belum full tingkat 2-nya. Saya sempat di kelas duduk paling belakang. Saya bukan menyalahkan yang duduk di belakang, tidak. Tapi saya menceritakan pengalaman. Pada saat itu saya duduk di belakang sekali. Karena tujuan saya, waktu itu inginnya, saya bisa melihat seluruh kelas dan bisa melihat dosen dengan leluasa. Waktu itu. Tapi ternyata, waktu di masa saya tidak tahu di sini ya. Tapi di masa saya ternyata, ada 5 baris atau 6 baris kursi mahasiswa. Itu 2 baris terakhir sangat beda kualitasnya dengan 4 baris ke depan gitu. Apalagi yang paling depan sekali. 2 baris terakhir ini ngobrol sama temannya, orat-oret kertas, tidur. Apalagi pas dapat dosen yang tahunya antara diri dia sama papan tulis saja. Iya. Jadi yang penting bagi dia datang isi materi selesai. Faham nggak faham terserah. Itu kadang-kadang ada juga tipologi guru yang seperti itu. Tapi intinya pada saat itu saya melihat di sekitar saya ini orang-orang semuanya pada lebih dominan persentase pendidikannya itu 40% ke bawah. Lebih banyak mereka bermain. Saya lihat di baris depan ini itu mereka begitu dosen datang udah buka buku tulis, udah buka buku cetaknya atau kitabnya, kemudian dosen ngomong apa dicatat. Fokus. Ya. Terus mereka itu seperti orang yang sedang privat dengan dosen itu. Jadi kalau dosen datang lagi dijelasin baru berapa paragraf aja, kalau dia tidak paham mereka akan angkat tangan, sebentar, saya belum paham, bisa diulangi nggak Syekh? Diulangi lagi. Sehingga 50 menit atau 55 menit dosen datang dan keluar, itu dia udah paham tema itu. Dan subhanallah ini efeknya di malam ujian, mereka tinggal murajaah sedikit, udah selesai karena sudah difahami dari waktu di kelas. Saya coba ubah pada saat itu, saya ubah pola, mulai besok saya berazam, saya harus ada di depan. Maka saya pindah di baris depan. Dan kebetulan waktu itu tidak ada, saya tidak tahu di pesantren, tapi di kelas kami dulu di Madinah itu nggak ada nomor kursi. Jadi orang bisa acak, hari ini bisa duduk di kursi mana saja, besok bisa di mana saja. Maka saya datang lebih cepat, saya duduk paling depan. Awalnya teman-teman saya semua yang dari Afrika, yang dari Eropa, yang berprestasi dari Timur Tengah itu pada heran lihat saya kok dari belakang pindah ke depan gitu. Tapi saya nggak peduli. Terus saya coba ikuti pola mereka. 3 bulan pertama kewalahan memang. 3 bulan pertama. Karena saya waktu duduk di situ saya kikuk gitu. Kikuknya itu karena semua di sebelah saya ini 2 baris kursi, 3 baris kursi ke belakang ini, dosen ngomong apa kepalanya nunduk nulis. Bahkan ada di antara teman-teman dulu yang saya tahu betul dari Afrika, dari Timur Tengah, dosen ngomong apa per hurufnya bisa ditulis sama dia karena cepatnya nulis gitu. Nanti di kamar dia pulang ke asrama, kemudian baru dia susun kembali. Dirapihin lagi. Intinya dia sambil dengar sambil nulis gitu. Masya Allah. Nah akhirnya saya coba ikutin. Kadang-kadang dosen baru ngomong sedikit saya coba tulis ketinggalan. Tapi oke, saya pikir ini sebuah tantangan nih. Kenapa mereka bisa, saya nggak bisa gitu. Berjalanlah, terus saya adaptasi seminggu, 2 minggu, 3 minggu sampai saya lihat maksimalnya 3 bulan. Pas sudah 3 bulan, alhamdulillah saya masih simpan sampai sekarang buku tulis saya.
Itu saya bisa menulis dengan 2 warna pulpen yang berbeda. Jadi untuk ayat Al-Quran dan hadis Nabi saya gunakan pulpen tinta warna merah. Dan untuk perkataan dosen dan penjelasan tinta warna hitam. Berarti tentu Dan itu dia sambil dosen ngomong sambil saya nulis gitu. Masya Allah. Dan Alhamdulillah karena tekad yang kuat dan saya berpikir ini adalah pasti ini yang terbaik karena dosen ngomong apa kita jadi paham. Dan akhirnya saya mengikuti pola mereka. Setiap dosen menjelaskan kalau tidak paham saya minta waktu. Syekh tolong dijelasin lagi dan mereka bersabar. Mereka jelasin lagi dan akhirnya faham. Dan benar-benar beda sekali di tingkat 1 kuliah naik ke tingkat 2 dengan tingkat 2 naik ke tingkat 3 itu sangat beda. Dari nilai, dari pengetahuan yang kita bisa dapatkan karena memang sudah faham materi itu. Malam ujian pun tidak usah begadang. Kita tinggal belajar sebentar antara maghrib isya muraja, istirahat habis isya sudah aman saja. Nilainya pun tidak pernah kurang dari mumtaz gitu kan. Masya Allah. Dan waktu itu di kampus kami dikasih 1.000 real. Masya Allah. Waktu itu. Ini yang mumtaz dikasih 1.000 real. Maka saya lihat, oh ternyata masalah ini nih poinnya. Gitu kan. Kapan kita berteman sama orang-orang yang malas, maka jadi malas. Dan kapan berteman sama orang yang rajin, jadi rajin. Kita berteman sama pengangguran, kita jadi pengangguran. Berteman sama orang yang berprestasi, kita akan berprestasi. Jadi ini dulu yang saya ingin berbagi nih. Karena saya melihat selalu kalau saya pulang ke rumah, saya tanya kepada anak-anak, siapa nak anak yang paling pintar di kelas kamu? Oh fulan atau fulana gitu. Kenapa pintar? Setiap guru jelasin dia bisa faham. Guru nanya dia bisa jawab. Tugas diselesaikan. Oke? Saya kebetulan minta di rumah dipanggil abati. Ya, Abati. mengambil konsep Nabi Ismail AS waktu menjawab Nabi Ibrahim, ya abati, ya itu ayahku tersayang maksudnya. Mereka mengatakan, saya bilang abati mau mulai sekarang, ya saya sebut nama anak saya gitu kan, harus dekat sama anak ini. Karena orang kalau dekat dengan orang yang seperti ini maka pasti akan mirip, nggak mungkin enggak, gitu kan? Buah tidak jauh dari pohonnya lah. Terus saya bilang siapa di kelas yang malas? Oh ada fulana atau fulan. Kenapa malas? Ya kalau guru datang dia nggak mau dengar, dikasih tugas dia nggak mau kerjain, kadang-kadang tidur, kadang-kadang ajak ngobrol, kadang-kadang isengin teman. Oke, jangan berteman sama dia. Dan coba kejar prestasi terbaik. Selalu dalam persepsi saya harus juara 1. Jangan juara 2, juara 1. Karena kalau kita targetnya juara 1, maka minimal jadi juara 2 nanti. Tapi kalau saya lihat teman-teman di kampus dulu begitu. Nilai kami dulu untuk lulus itu 60 sampai 100 kan. Iya. Jadi 60 sampai 70 makbul istilahnya. 70 sampai 80 jayid, 80 sampai 90 jayid jiddan. Nanti kemudian 90 sampai 100 itu mumtaz. Nah, kalau teman-teman yang targetnya yang penting lulus, makbul pun nggak apa-apa 60, dia bisa dapat angka 59 atau 58 jadi nggak lulus gitu kan. Tapi kalau targetnya mumtaz harus 100, angkanya 98, 97 kan gitu. Nah, itu jadi ini poin mungkin saya ingin berbagi. Kita kembali ke pertanyaan tadi dulu ya. Yang antum sempat tanyakan. Iya, setelah lulus pesantren saya harus apa? Saya bisa apa untuk mengejar masa depan saya nih, Ustaz? Kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi ya, pada Ananda, teman-teman siswa dan siswi. Ingat, belajar agama wajib, belajar ilmu yang lain sunnah. Ya, selama ilmu itu bermanfaat. Jadi untuk menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi apa saja keterampilan, itu boleh, tapi itu sunnah, bukan kewajiban. Wajib adalah ilmu agama. Kalau sudah tamat pesantren dan punya ilmu agama, kembangkan lagi ilmu agama itu. Tapi boleh masuk ke jurusan lain, nggak ada masalah. Boleh masuk. Tapi tetap harus agama didahulukan, gitu kan? Agama didahulukan. Kalau bertanya, kira-kira saya nanti kalau tamat dan saya jurusan agama, saya bisa apa? Sebagai contoh ada Ustadz Ali Saman di sini. Masya Allah. Beliau tamatan dari Madinah, belajar, tapi banyak orang yang bisa diberikan manfaat. Buka sekolah, bisa mendatangkan income duniawi, bisa melakukan perbuatan akhirat. Saya pun merasakan hal yang sama. Saya tanamkan kepada adik-adik saya, kepada anak-anak di rumah, saya bahasakan itu. Saya dulu tahun 93 ke 94, waktu itu tamat SMA. Sempat masuk ke fakultas di Madinah, terus saya ambil cuti akademik setahun. Cuti akademik setahun? Harusnya saya tamat 1997 tapi hanya 1998 tempatnya. Cuti akademik dan saya pulang ke Makassar waktu itu. Terus waktu itu sempat ada persepsi saya, oh saya kan sudah dari SMP pernah di Kairo, SMA-nya di Madinah, mungkin sudah cukup belajar agama, saya ingin belajar umum. Saya masuk jurusan manajemen. Masuk jurusan manajemen? Di Universitas Muslim Indonesia waktu itu, kuliah.
Tentu tanpa mengurangi penghormatan pada teman-teman yang jurusan umum di sini, tapi ini saya berbagi pengalaman saja. Nah, Waktu itu saya masuk manajemen, terus saya berpikir dalam bahasa Arab aja saya bisa prestasi, masa bahasa Indonesia nggak bisa? Iya. Terus kejar dan bagus nilainya, bisa mengikuti walaupun beberapa kosakata mungkin saya harus pelajari dulu bahasa-bahasa akademik. Nah setelah saya masuk setahun, datang panggilan lagi untuk kembali ke Madinah. Maka saya kembali, alhamdulillah waktu itu. Walaupun sempat bimbang, kembali enggak ya? Ini kuliah di Indonesia ini sudah enak, dekat dengan orang tua, makanan Indonesia banyak, lingkungan kita sudah terbiasa. Iya. Tapi alhamdulillah sampai detik ini dan sampai kapanpun saya selalu syukuri karena saya kembali waktu itu ke Madinah. Begitu kembali dan kuliah, selesai kuliah, saya pulang 98, sempat jadi dosen di salah satu kampus di Makassar. Kemudian saya berpikir, saya mau lanjut S2 dan S3 nih. Tapi sekarang mungkin sudah bisa saya mengambil jurusan umum. Ya. Maka saya coba masuk karena waktu itu ayah saya punya pesantren di Makassar, jurusan manajemen pendidikan. Nah, Jadi bagaimana mengatur manajemen sekolah lah. Ya. Alhamdulillah bisa. S3 saya kembangin lebih jauh lagi itu. Ambil manajemen umum ekonomi, gitu kan. Dan juga bisa. ya. Pada saat itu saya butuh bahasa Inggris. Saya ikut kursus bahasa Inggris. Ikut kursus bahasa Inggris ya? Ya. Masya Allah. Di Makassar tuh kursus bahasa Inggris. Ikut 6 bulan. Tinggal bayar, ikut. Terus saya berpikir, apa saja keterampilan yang saya inginkan ternyata saya bisa raih dengan kursus. Alhamdulillah. Ingin belajar komputer, ingin belajar bahasa, semuanya bisa. Tapi agama nggak bisa dengan kursus. Agama nggak bisa dengan kursus. Nggak bisa. Dia harus memang dengan mendalaminya. Maka ternyata saya lihat apapun keterampilan di samping ilmu agama yang sudah Allah amanahkan ini, saya bisa dapatkan dari manajemen, dari bahasa, terus kemudian juga pengembangan masalah bisnis, berapa kali pelatihan yang saya ikuti sehingga kita kembangin sekarang 4-5 perusahaan misalnya. Itu semua ternyata memang bisa kita kursusi dan bisa kita tekuni, dalam hitungan bulanan bisa selesai. Tapi ilmu amal nggak bisa. Maka saya bilang pada adik-adik saya dan juga pada anak-anak saya terutama yang sudah dewasa, saya bahasakan. Kalau dulu saya melanjutkan jurusan manajemen saya, jurusan manajemen abadi dilanjutkan misalnya, kira-kira akan jadi seperti apa? Akan menjadi seorang akunting atau seorang yang bekerja saja finance di kantor, gaji 45 juta. Tidak akan pernah bisa seperti sekarang gitu. Tapi di saat ilmu agama, ternyata bisa. Kita bisa mempekerjakan orang banyak yang jurusan umum dan Allah berkahi. Selain mengajar ilmu agama, kita juga bisa kembangin bisnis, kita bisa mengatur manajemen. Bahkan banyak pelatihan-pelatihan manajemen yang kita bisa isi gitu kan. Nah jadi agama itu bukan pilihan, tapi akan banyak sekali mendatangkan keberkahan. Masya Allah.